Gusanov App Inventor, kita masuk ke materi kelima, yaitu membuat aplikasi profil diri menggunakan App Inventor. Pertama yang harus kita lakukan adalah membuka aplikasinya, yaitu Meet App Inventor. Selanjutnya kita create, ya, kita buat aplikasinya, dan kita buat di sini new projectnya kita beri nama profil diri, ya, kita tuliskan. Nah, selanjutnya kemudian dari screen 1 ini kita beri background, ya. Backgroundnya ini sudah kita masukkan, ya. Jadi di sini harus ada 5 background, ya. Ini masih ada 2, ya. Kita ambil lagi backgroundnya. Misalnya ini kita masukkan, kemudian kita upload lagi, kita cari background yang lain. Nah, ketika sudah lengkap, baru kemudian kita masuk ke screen 1. Screen 1 ini kita tambahkan dulu background image-nya. Kita pilih dari yang sudah kita buat lagi. Misalnya kita ambil background yang ini, kita upload. Oke. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita buka layout, ya. Jadi di sini kita lihat di layoutnya, kita masukkan horizontal arrangement 3. Nah, selanjutnya ini kemudian kita atur dengan lebarnya 100%. Kemudian di sini background colornya kita ganti ini. Nah, ketika sudah siap seperti ini, baru kita masuk ke misalnya yang ketiga, kita tambahkan button di user interface, ya. Di sini kita masukkan buttonnya di sini. Ini posisinya di sebelah kiri, maka kita bisa mengatur kembali, misalnya bentuknya mau kita buat yang oval atau kotak, boleh, silakan. Nah, terus kemudian hurufnya itu tebal atau biasa, ya. Nah, di button ini juga kita posisinya misalnya ini mau kita buat lebarnya otomatis seperti ini, atau 100% juga bisa. Ini begini. Nah, nah kemudian kita ketikkan tulisannya. Hanya di situ kita ketik mulai. Ya. Nah, kita juga bisa mengatur warna backgroundnya di sini. Misalnya ketik kita pilih warnanya di atas. Ini juga boleh. Nah, selanjutnya yang berikutnya di horizontal arrangement yang kedua, kita masukkan image, ya. Kita lihat di user interface, kita masukkan ke sini. Nah, ini posisinya kita letakkan di tengah, misalnya begini. Kita klik image-nya, kita masukkan gambar yang akan kita masukkan. Baru klik OK. Nah,
Setelah selesai, maka kita kemudian akan masuk ke screen yang kedua ya. Di screen yang kedua ini kita add screen, kita pilih screen 2, kemudian kita oke. Nah, ini adalah screen 2. Langkahnya sama. Yang pertama misalnya kita isi dulu dengan background yang lain, misalnya yang nih. Nah, selanjutnya kita masukkan kembali layoutnya. Nah, selanjutnya masing-masing juga sama. Kita atur lebarnya, misalnya 100% di sini. Oke. Agar tampak background yang telah kita buat, maka background colornya kita ubah menjadi none. Ini bentuknya begini ya. Nah, selanjutnya kita masukkan di yang pertama. Misalnya kita kembali ke user interface, kita masukkan button di sini. Oh ya, pengaturannya tadi belum ya. Maka di sini kita tulis dulu di sini line horizontalnya dalam bentuk center. Kita ketikkan buttonnya di situ. Misalnya kita ketik menu utama. Selanjutnya yang kedua kita tulis profil diri misalnya. Caranya sama, kita masukkan button di situ. Kemudian di sini kita lihat pengaturannya juga masih horizontal di left ya. Sekarang kita ganti center. Kita ketik misalnya profil diri. Ya, misalnya mau kita tebalkan juga boleh, silahkan. Nah, masuk ke yang ketiga. Caranya sama. Kita masukkan button juga yang ketiga. Kita atur posisinya di center juga. Terus kemudian lebarnya kita sesuaikan. Kemudian kita klik text buttonnya, kita isi misalnya pendidikan ya. Ini tadi misalnya kita atur tulisannya bold juga bisa. Yang keempat juga sama, misalnya di sini kita masukkan kembali tulisannya di sini adalah font bold. Terus kita ketikkan yang keempat ini adalah misalnya kita tulis pekerjaan. Nah, masing-masing bisa kita berikan background atau misalnya tetap seperti ini juga silakan. Misalnya ini kita ubah tadi tulisannya agak lebih diperbesar, silakan. Nah, misalnya begitu ya. Jenis tulisannya juga bisa kita ubah-ubah. Nah, itu langkah yang kedua. Selanjutnya kita tambahkan juga di sini, misalnya diatur yang kita inginkan juga silakan. Misalnya ini kita beli warna masing-masing juga silakan. Nah,
Jika sudah selesai, maka ya, Bapak Ibu, di screen 3 ini langkahnya sama. Yang pertama adalah kita buat background image-nya dulu ya. Kita masukkan ya. Kalau misalnya mau kita ganti juga silahkan ya, bisa juga. Nah, setelah itu kemudian kita masukkan horizontal arrangement-nya di layout. Kita buat begini, kita buat 3 ya, dengan langkah yang sama. Kita buat center semua dan kita ubah lebarnya adalah 100%. Nah, background colornya bisa kita ubah juga begini. Nah, jika sudah, maka kita masukkan di arrangement yang pertama button begini ya. Nah, di button yang pertama ini kita tulis profil diri. Misalnya kita pertebal hurufnya, kita buat lebih besar ini. Nah, jika sudah, maka kemudian kita masuk ke arrangement yang kedua. Nah, di sini karena nanti ada beberapa yang kita masukkan, maka sebelum ditambah button, kita tambahkan dulu di layout, kita buka vertical arrangement. Nah, baru kemudian masing-masing kita tambahkan. Misalnya yang akan kita masukkan adalah nama, tempat tanggal lahir, alamat misalnya. Berarti kita butuh 3 button, baru kita masukkan di sini. 1, kita masukkan lagi. 2 ya. Kemudian kita tambahkan lagi di sini. Ya. Misalnya kita tata ya. Jika sudah, baru kita masukkan di teks for button 2. Misalnya kita tulis nama kita, bisa langsung kita ketikkan di teks button 2. Ya. Nah, selanjutnya kemudian kita tulis di teks button 3 ya. Di sini kita tulis tempat tanggal lahir, misalnya kita tulis di sini. Nah, selanjutnya kemudian kita tulis di teks button yang ketiga adalah alamat misalnya. Kita ketikkan kembali di sini. Ya. Nah, ini tulisannya kan rata kiri. Di sini bisa kita atur ya. Di vertikal teksnya ini kita tulis center. Jadi tulisannya pas di tengah. Nah, misalnya ini sudah selesai, udah kita masuk ke yang ketiga. Di yang ketiga ini kita tulis, kita butuh nanti untuk back ke screen yang kedua. Kita tambahkan di sini dan kemudian kita tulis juga di teks button for button 5 ini adalah kembali misalnya.
Karena kita pertebal tulisannya. Background colornya kita tulis juga misalnya begini. Bentuknya juga misalnya kita buat oval ya. Nah, untuk yang kedua seperti ini. Nah, selanjutnya kita menambahkan ke screen yang keempat. Untuk screen yang keempat, maka kita di sini dengan langkah yang sama ya, kita masukkan dulu background colornya, misalnya begini ya. Terus kemudian caranya sama, kita buka layout, tambahkan di sini satu. Ya, kita atur di sini lebarnya, kemudian line horizontalnya juga. Misalnya di sini kita tulis 100%. Oke. Dan kemudian backgroundnya di sini kita buat sama dengan background colornya, background ininya. Ya. Nah, selanjutnya di horizontal arrangement yang pertama kita tambahkan button. Misalnya di sini kita tulis pendidikan, misalnya gitu. Kita perbesar hurufnya, kita pertebal juga. Baru kemudian masuk ke baris yang kedua. Di baris yang kedua caranya sama, karena misalnya kita SD, SMP, SMA, kuliah ya. Jadi kita masukkan di situ, masuk ke menu layout lagi. Kita tambahkan vertical arrangement di sini. Ya. Vertical arrangementnya kita mengikuti juga di sini. Selanjutnya di sini center ya. Nah, kemudian kita masukkan buttonnya. Misalnya kita butuh 4 button. 1 ya. 2 3 4 ya. Ya. Nah, kita kemudian ketik di sini ya. Di text for button 2 misalnya kita tulis di sini jenjang riwayat pendidikan yang kita laksanakan. Misalnya begitu. Kemudian yang kedua kita masukkan misalnya SMP-nya misalnya. Ya. Dan selanjutnya masuk yang keempat. Dan yang terakhir masuk ke button yang kelima.
misalnya begini. Jika selesai, ya kemudian kita masuk ke horizontal arrangement yang terakhir. Nah, baru kita masukkan button, ya. Kemudian kita tulis di button ini, kita pertebal hurufnya misalnya 18, ya. Kita tulis kembali, ya. Nah, dan selanjutnya kita tambahkan masuk ke screen 5. Caranya sama, sebelumnya kita beri dulu background image-nya. Selanjutnya kita masukkan horizontal arrangement-nya. Dengan cara yang sama, ya, kita buat pengaturannya. Lebarnya sama 100%, ya. Nah, kemudian kita setting juga background colornya. Di screen 5 ini misalnya kita masukkan pekerjaan. Kita ketikkan pekerjaan. Ya. Selanjutnya di kolom yang kedua, misalnya kita mempunyai 2 pekerjaan, silakan dengan cara yang seperti sebelumnya kita buka layout, kita masukkan vertical arrangement, kembali ke user interface, kita masukkan di sini buttonnya. Misalnya begini, kemudian kita tuliskan pekerjaan kita. Kemudian di button yang ketiga juga sama, kita ketikkan kembali. Ya. Nah, jika selesai, misalnya kita ini masih di samping, ya, misalnya masih di pinggir, kemudian kita atur di vertical buttonnya ini. Baru kemudian di yang terakhir kita tambahkan button. Kembali. Ya. Nah, jika selesai, kita sudah membuat 5 screen. Ini kemudian bisa juga kita ubah-ubah di sini, ya. Nah, jika selesai, maka kemudian kita masuk ke blocks, masuk ke screen 1. Jadi di sini ada screen 1, kita masuk di sini, kita lihat di sini ada button 1, ya. Jadi kita menginginkan ketika button 1 diklik, maka apa yang akan dilakukan? Kita masukkan ke sini, ya. Selanjutnya masih di button 1, ya, kita lihat di bawah, ya, maka harapannya nanti akan membuka screen, ya, screen tertentu,
kita masukkan di sini, baru kita masukkan, dia akan membuka ke screen yang keberapa. Kita masukkan yang di teks ya. Nah, selanjutnya kita ketikkan. Ketika button 1 diklik, maka akan membuka screen 2. Kita tuliskan namanya sama dengan tulisannya seperti ini. Yang pertama adalah huruf besar ya, berikutnya huruf kecil 2. Nah, untuk screen 1 hanya ada satu button. Selanjutnya kita buka di screen 2. Screen 2 caranya sama. Kita lihat di sini, buka dulu screen 2. Setelah itu di sini ada button 1. Ya, kita lihat di sini. Kita klik button 1. Kita drag di sini. Masukkan open another screen. Ya, baru kemudian kita tulis teksnya. Ini tulisannya adalah menu utama ya, jadi ketika diklik button ini maka tetap di screen 2. Lalu kemudian kita masukkan ke yang button 2. Caranya sama. Teksnya kita masukkan kembali. Ya, tentang profil diri. Itu harapannya tadi kan tulisannya ada di screen 3, maka ketika diklik tombol ini maka akan tampak tulisan di screen 3. Yang ini tentang pendidikan, ada di screen 4. Kita ketikkan di sini. Selanjutnya di button 4. Ya, button 4 kita klik teksnya tentang pekerjaan ya, atau riwayat pekerjaan. Kita klik di sini, maka kita tuliskan di sini ada di screen 5. Dan yang sini kita lihat. Nah, maka di sini kita tuliskan untuk screen-nya seperti ini. Setelah selesai, maka kita kemudian masuk ke screen 3. Ya, caranya sama. Di screen 3 di situ ada profil diri ya. Kita tarik sini. Ini nama ya, jadi
ada di screen 3 semua. Kita tuliskan. Tentang tempat tanggal lahir kita tuliskan di sini, ada di screen 3. Button 4 kita tarik ke sini juga, sama tentang alamat ya. Alamat ada di screen 3. Kita klik sini, kita tambahkan Nah, ini untuk screen 3 sudah selesai ya. Sama, jadi kita masukkan button 1, kita klik button 1, open another screen, dan screen name-nya adalah screen 4. Dan yang kedua, ketika kita klik button 2, maka screen name yang dibuka adalah screen 4 juga. Yang ketiga juga sama, jadi kita tarik di sini, open another screen-nya adalah kita lihat screen 4 juga. Yang kelima caranya sama, kita klik ke bawah, dan yang terakhir adalah button 6. Button 6 ini tulisannya adalah kembali atau back ya. Kita klik di sini, kembali ke screen 2. Jika selesai, maka kita masuk ke screen terakhir, yaitu screen 5. Di screen 5 ini adalah tentang pekerjaan ya. Ketika button 1 kita klik ya, tulisannya adalah pekerjaan, maka tetap ada di screen 5. Kemudian berikutnya ada button 5,
kita masukkan lagi open another screen, dan screen-nya kita tulis di teks ya. Jadi di sini tetap screen 5, ini juga screen 5, kemudian di button 6 tetap kita tulis screen 5, dan yang terakhir di sini ada button 4. Ya, teksnya kita masukkan, dia kembali ke screen 2. Ya, jika sudah selesai, maka kita kembali ke Designer untuk mengetahui apakah aplikasi yang kita buat ini bisa connect dengan HP yang kita miliki. Nah, kemudian di sini kita lihat ada koneksinya. Di situ menggunakan Meet AI Companion, dan di HP kita juga harus sudah teraplikasi aplikasi yang sama. Nah, kemudian kita buka di sini AI Companion. Ya, di situ ada barcode, dan kita buka juga aplikasi kita. Nah, selanjutnya continue without Wi-Fi. Selanjutnya, kemudian di sini ada barcode-nya. Kita klik scan QR code. Ya, kita tunggu progress barnya. Di situ masih 15%. Kita tunggu sampai penuh. Nah, sudah. Kita lihat di layar HP kita menunjukkan profil yang sama dengan yang ada di layar laptop kita. Nah, kemudian kita mulai aplikasi ini. Kita klik mulai. Ya, itu kita lihat ketika button 1 diklik, maka dia akan tersambung dengan screen 2, yaitu di menu utama. Ketika button 2 diklik juga akan tersambung dengan screen 3 tentang profil diri. Yang button 3 adalah screen 4, dan yang button 4 adalah screen 5 tentang pekerjaan. Selanjutnya kita klik lagi satu persatu. Misalnya kita klik profil diri. Ya, kita lihat profil dirinya. Di sini kita lihat ketika button 1 klik, ya, maka dia akan tersambung dengan screen 3 yang berisi profil diri. Nah, selanjutnya kita klik kembali. Ya, kemudian kita klik pendidikan. Nah, di pendidikan kita lihat di situ ada riwayat pendidikan, dan di situ juga tersambung jika button 1 di screen
itu kita klik, maka akan tersambung dengan screen 4 dan seterusnya. Dan yang terakhir kemudian kita kembali ke screen 2 atau ke menu utama. Nah, yang terakhir pekerjaan, kita klik pekerjaan yang ada di screen 5 sesuai dengan yang ada di dalam laptop sini, semuanya tersambung dengan screen 5. Dan kita kembali lagi ke screen 2. Nah, berarti aplikasi yang kita buat sudah berhasil ya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.